Jika kita memperhatikan Swiss hari ini, yang kita temukan adalah sebuah negara dengan PDPB per kapita sekitar 116.000 dolar, peringkat ketiga tertinggi di dunia pada 2025, melampaui Amerika Serikat dan jauh melampaui Jerman. Tapi ada satu fakta struktural yang hampir selalu diabaikan dalam narasi kemakmuran Swiss. 200 tahun yang lalu, negara ini adalah salah satu negara termiskin di Eropa, sebuah entitas yang di atas kertas dijamin gagal. Hampir semua negara kaya modern memiliki apa yang bisa kita sebut sebagai keunggulan sumber daya awal. Dubai memiliki minyak, Australia memiliki biji besi dan emas. Rusia dan Amerika Serikat memiliki hampir seluruh spektrum sumber daya mineral di planet ini. Swiss, sebaliknya, tidak memiliki minyak, batu bara, emas maupun besi. Wilayahnya terkurung daratan seperti Afghanistan, tanpa akses laut sama sekali. Dan sekitar 60 hingga 75% wilayahnya adalah pegunungan, kondisi yang membuat aktivitas pertanian pun menjadi hambatan struktural besar. Akibat dari defisit sumber daya ini, komoditas ekspor utama Swiss selama berabad-abad adalah manusia itu sendiri. Pemuda-pemuda Swiss dijual sebagai tentara bayaran kepada raja-raja Prancis, Spanyol, dan Vatikan. Karena di dalam negeri tidak ada pekerjaan yang tersedia. Kalau kisah tentara bayaran dan kelaparan ini terasa asing, mungkin ada baiknya kita menyelesaikan perjalanan ini bersama. Subscribe agar bagian berikutnya tidak terlewat. Garda Swiss yang hingga hari ini menjaga paus di Vatikan adalah warisan institusional dari era kemiskinan tersebut. Maka pertanyaan yang perlu kita jawab bersama adalah, mekanisme apa yang mengubah negara tanpa sumber daya ini menjadi salah satu ekonomi paling makmur di dunia? Dan puncak krisis, mana yang menjadi titik balik transformasi itu? Jika kita menelusuri asal-usul industri farmasi Swiss, kita akan menemukan sebuah anomali struktural yang jarang diceritakan dalam narasi resmi. Negara yang tidak memiliki cadangan bahan baku kimia sama sekali justru berhasil menjadi pusat produksi obat-obatan terbesar di dunia. Untuk memahami mekanisme ini, kita perlu kembali ke abad ke-19, ketika rezim paten Prancis dan Jerman memberlakukan perlindungan ketat terhadap formula pewarna sintetis yang sangat menguntungkan. Salah satunya pewarna bernama Fuchsin, yang pada masa itu bernilai sangat tinggi di pasar tekstil Eropa. Di tengah ketatnya arsitektur paten di negara-negara tetangganya, Swiss mengambil posisi yang secara institusional bertolak belakang. Negara ini dengan sengaja tidak memberlakukan undang-undang paten sama sekali hingga tahun 1888. Dan bahkan setelah regulasi itu disahkan, proses kimia baru bisa dipatenkan di Swiss pada tahun 1907. Celah yurisdiksi ini menciptakan sebuah mekanisme yang sangat spesifik. Kimiawan manapun dapat membawa formula yang telah dipatenkan secara sah di negara lain, memproduksinya di wilayah Swiss tanpa ancaman gugatan hukum, kemudian mendistribusikannya ke seluruh pasar global dengan keuntungan yang tersimpan aman di balik sistem perbankan Swiss yang kerahasiaannya dijamin secara hukum. Konsekuensi dari tatanan regulasi ini sangat langsung. Kimiawan terlatih dari Prancis dan Jerman mulai berpindah ke Basel secara berkelompok, membawa serta pengetahuan teknis dan formula yang mereka kembangkan di negara asal mereka, untuk kemudian memproduksi ulang formula tersebut di bawah infrastruktur industri Swiss yang bebas dari tuntutan paten. Aktivitas produksi yang dimulai dari pewarna tekstil sintetis ini kemudian mengalami evolusi teknologi yang signifikan. Pemahaman mendalam tentang kimia organik yang dibangun melalui proses peniruan formula tersebut secara bertahap membuka jalur penelitian baru, yang akhirnya bermigrasi dari industri pewarna ke pengembangan senyawa-senyawa farmakologis aktif. Perusahaan-perusahaan yang lahir dari ekosistem peniruan legal di Basel ini adalah nama-nama yang hari ini mendominasi rantai distribusi obat-obatan global. Ciba, Geigy, dan Sandoz, 3 entitas yang pada akhir abad ke-20 bergabung menjadi konglomerat farmasi bernama Novartis, serta Roche, yang berdiri mandiri namun berakar dari dinamika industri yang sama. Jika kita mengukur skala konsekuensi ekonomi dari akumulasi institusional selama lebih dari 1 abad ini, angkanya sangat konkret. Industri farmasi Swiss saat ini menghasilkan nilai ekspor sekitar 105 miliar franc per tahun, yang setara dengan sekitar 40% dari seluruh total ekspor negara tersebut. Bila sektor kimia diikut sertakan dalam kalkulasi, gabungan kedua industri ini mencakup hampir setengah dari total ekspor Swiss, sebuah proporsi yang secara struktural
menjadikan farmasi sebagai mesin ekspor nomor satu negara itu, melampaui jam tangan, produk keuangan, dan sektor-sektor lain yang lebih sering diasosiasikan dengan identitas ekonomi Swiss. Yang menjadikan trajektori historis ini secara analitis menarik adalah paradoks posisi yang terjadi kemudian. Swiss, negara yang membangun fondasi industrinya, justru dengan mengeksploitasi ketiadaan regulasi paten, kini menjadi salah satu yurisdiksi yang paling agresif dalam melobi dan menegakkan perlindungan kekayaan intelektual di forum-forum perdagangan internasional. Pola ini, di mana negara-negara yang berhasil naik secara ekonomi melalui celah regulasi, kemudian menjadi pembela paling keras dari regulasi yang sama setelah mereka mencapai posisi dominan, sebenarnya bukan fenomena yang eksklusif bagi Swiss, melainkan sebuah mekanisme sistemik yang berulang dalam sejarah industrialisasi berbagai negara maju. Memahami mekanisme celah paten yang dieksploitasi Swiss pada abad ke-19 memberi kita kerangka analitis untuk membaca perdebatan yang masih berlangsung hari ini tentang hak paten obat-obatan, akses negara berkembang terhadap obat generik, dan siapa yang sesungguhnya menentukan tatanan regulasi kekayaan intelektual global yang berlaku saat ini. Jika kita memperhatikan komposisi ekspor Swiss secara seksama, kita akan menemukan sebuah anomali struktural yang cukup mencolok. Kakao tidak tumbuh di Swiss sama sekali. Namun, coklat Swiss telah menjadi standar emas industri coklat global selama lebih dari 1 abad. Jawaban atas anomali ini berakar pada 2 penemuan teknis yang terjadi dalam rentang 1 dekade di abad ke-19, dan keduanya mengubah cara dunia memahami apa yang sesungguhnya menciptakan nilai ekonomi sebuah produk. Pada tahun 1875, Daniel Peter memecahkan masalah yang telah mengalahkan seluruh industri konfeksioneri sebelumnya. Bagaimana mencampur susu dengan kakao secara stabil tanpa memisah atau membusuk, dan ia melakukannya dengan menggunakan susu kental buatan tetangganya sendiri, seorang pria bernama Henri Nestlé. Perusahaan Peter pada akhirnya bergabung penuh ke dalam imperium Nestlé, sementara inovasi berikutnya datang dari Rudolf Lindt yang menemukan teknik conching, proses penggilingan coklat secara terus-menerus selama berjam-jam hingga tekstur kasar dan pahit berubah menjadi tekstur halus yang meleleh di mulut. Merek Lindt hari ini menjual coklat bernilai miliaran dolar per tahun, dan pola yang sama persis berlaku pada industri jam tangan Swiss, bahan baku berupa besi, kuningan, dan baja, yang secara individual nyaris tidak bernilai, diubah melalui presisi manufaktur, menjadi produk yang membuat pasar global jatuh cinta. Data industri jam tangan Swiss memperlihatkan sebuah ketimpangan yang secara analitis sangat instruktif. Swiss hanya memproduksi sekitar 2% dari total volume jam tangan dunia, namun secara konsisten menjadi eksportir jam tangan terbesar dunia apabila diukur berdasarkan nilai moneter. Industri jam tangan Swiss secara keseluruhan bernilai sekitar 24 hingga 25 miliar franc, menyumbang sekitar 4% PDB nasional, mempekerjakan puluhan ribu tenaga kerja terampil, dengan rata-rata harga ekspor per unit melampaui $1.500 Amerika Serikat. Angka yang merepresentasikan bukan harga bahan, melainkan harga pengetahuan dan keahlian teknis. Komposisi ekspor Swiss kontemporer menegaskan arsitektur ekonomi ini secara kuantitatif. Kimia dan farmasi menyumbang sekitar 49%, mesin dan elektronik 12%, jam tangan 10%, dan instrumen presisi 7%. Seluruhnya merupakan produk padat pengetahuan, tanpa satupun komoditas mentah di dalamnya. Rumus inti yang beroperasi di balik seluruh angka ini dapat dirumuskan secara ringkas sebagai mekanisme nilai tambah ekstrem, impor bahan mentah berbiaya rendah, lalu ekspor produk jadi dengan margin nilai yang berlipat ganda, bukan karena kekayaan alam, melainkan karena kapasitas intelektual dan teknis yang terakumulasi secara institusional. Di balik reputasi industri presisi Swiss yang bertahan selama 2 abad, terdapat 3 komponen struktural yang sering luput dari analisis ekonomi konvensional, namun justru menjadi infrastruktur penopang paling konsisten dari seluruh ekosistem industri negara itu. Komponen pertama adalah sistem pendidikan vokasi, sebuah arsitektur pelatihan tenaga kerja yang secara struktural berbeda dari model universitas konvensional yang mendominasi negara-negara industri lain. Sekitar 2/3 remaja Swiss tidak memasuki jalur universitas, melainkan langsung masuk program magang atau
apprenticeship sejak usia 15 hingga 16 tahun, bekerja di perusahaan manufaktur presisi sambil mengikuti pendidikan teknis secara paralel. Hasilnya adalah pasokan teknisi kelas dunia yang tidak pernah terputus untuk industri presisi Swiss, sekaligus tingkat pengangguran muda yang secara konsisten mendekati nol, sebuah kalkulasi ketenaga kerjaan yang sangat jarang dicapai oleh negara industri maju manapun. Di puncak piramida sistem ini berdiri ETH Zurich, lembaga riset teknik yang secara konsisten menghasilkan paten dan peraih Nobel per kapita lebih banyak dibanding hampir semua negara lain di dunia, menjadikan Swiss memiliki ekosistem inovasi yang terhubung langsung dari bengkel magang hingga laboratorium riset mutakhir. Komponen kedua menyangkut posisi geopolitik perdagangan Swiss, sebuah tatanan akses pasar yang secara struktural memberikan keuntungan ganda, masuk penuh ke pasar Eropa tanpa harus menanggung seluruh beban keanggotaan institusional blok tersebut. Swiss bukan anggota Uni Eropa, namun melalui keanggotaan EFTA sejak tahun 1992, Swiss menikmati tarif nol dengan blok tersebut, akses penuh ke pasar ratusan juta konsumen terkaya dunia, tanpa harus tunduk pada seluruh kebijakan bersama yang mengikat negara-negara anggota penuh. Sekitar 2/3 impor Swiss berasal dari negara-negara anggota Uni Eropa, dengan Jerman saja menyumbang lebih dari 25%, angka yang memperlihatkan betapa dalamnya integrasi ekonomi Swiss dengan kawasan Eropa, meski tanpa status keanggotaan formal. Komponen ketiga adalah stabilitas politik struktural, sebuah tatanan tata kelola yang oleh sebagian analis digambarkan sebagai membosankan secara institusional, namun justru karena karakteristik itulah ia menjadi fondasi paling berharga bagi kalkulasi investasi jangka panjang. Swiss menjalankan sistem demokrasi langsung dengan referendum rutin, serta federalisme 26 kanton yang secara struktural saling berkompetisi menawarkan pajak rendah dan birokrasi efisien, menciptakan semacam mekanisme pasar bebas antar pemerintah daerah yang mendorong efisiensi dari bawah ke atas. Ketiga komponen ini, sistem vokasi, akses pasar EFTA, dan stabilitas federalisme kanton, tidak bekerja secara terpisah melainkan sebagai satu arsitektur sistemik yang saling memperkuat. Tenaga kerja terampil mengisi industri mengakses pasar Eropa tanpa hambatan tarif, dan stabilitas politik memastikan seluruh mekanisme itu berjalan tanpa gangguan struktural selama generasi demi generasi. Kisah Swiss hanyalah satu dari banyak permainan panjang yang layak kita bedah bersama di Ruang Makro. Subscribe, dan setiap episode berikutnya akan hadir langsung untuk kamu.